Ya alhamdulillah nikah gratis kan berjalan dengan baik ya. Nikah yang semua kita fasilitasi, baik mas nikahnya, lamarannya, cateringnya, aulanya, KUA dan semuanya gitu. Nah ternyata banyak banget juga orang yang mau nikah tapi jodohnya nggak ada gitu. Jadi ya kita buatlah program ini. Jadi dia mau udah kebelet nikah nih, banyak banget ternyata yang kebelet nikah tapi jodohnya nggak ada. Jadi ya kita buatlah Take Me Out. Jadi selain mereka ketemu jodoh, langsung kita semua fasilitasi sampai ke pernikahan. Itu berdasarkan itu sih. Kenapa terpikir untuk hal ini? Idenya ya karena kita harus out of the box ya, gitu. Jadi harus banyak campaign-campaign yang mungkin secara spiritual juga cukup baik kan. Apalagi nikah itu kan ibadah yang sangat panjang ya, nggak gampang kan untuk nikah gitu. Dan untuk membuat orang-orang jadi ini sih punya keinginan dan hasrat untuk nikah ke depannya gitu. Tapi syarat-syaratnya gimana sih? Ada kriteria syaratnya, kriterianya pasti ya dia dalam keadaan status lajang, baik cewek maupun cowok. Lalu nanti kedua belah pihak kita taruh namanya. Jadi taruh, kita ketemuin. Kalau mereka cocok, ini ya langsung kita fasilitasi untuk pernikahannya, baik aulanya, cateringnya, bandnya. Semua fasilitasnya lah lengkap pokoknya. Oke, semuanya gratis ya, Pi? Semuanya gratis. Kalau untuk umurnya gimana, Pi? Umur juga kemarin juga banyak yang udah duda, ada juga yang udah janda. Boleh, Pi? Boleh, serius. Banyak duda, janda kemarin. Gitu, maaf nih, ada yang kayak kakek-kakek, nenek-nenek pun ada. Ada persyaratan khusus nggak? Nggak ada sih, saat ini memang nggak ada persyaratan khusus, tapi memang yang daftar banyak banget. Jadi mungkin kita nanti siapa yang lebih duluan daftar dulu. Selain pemenang itu ada hadiah lagi nggak sih, Pi, yang dikasih? Oh pasti, kalau kemarin pernikahan ini kebetulan banyak juga yang daftar anak PS Store sendiri. Jadi kita hadiahin ya HP tentunya, terus bekal untuk pernikahannya, uang pasti, kulkas, lemari, kasur, banyak banget. Jadi dia udah tinggal enak lah. Pokoknya segala kebutuhan rumah tangga gitu lah ya, Pi? Iya, tapi nggak semua ya, rak piring apa enggak. Atau apa, tapi setidaknya peralatan rumah tangga sebagian ada. Kapan, Pi? Mulainya, Pi? Untuk Take Me Out, aku lupa tanggal ya, tanggal berapa ya? Belum masih ngumpulin manusia. Masih pendaftaran. Mungkin ya deket ini. Ini terbuka untuk semua pesertanya kalangan. di Jakarta Semua sendiri atau kalangan. gimana? Sementara di Jakarta dulu, karena kita fasilitas paling lengkap di Jakarta kan. Berarti sebanyak-banyaknya, Pi? Sebanyak-banyaknya. Pi, mungkin dengan kegiatan ini urgensi apa sih yang membuat Papi akhirnya pengen sekali buat? Sekarang ya namanya teknologi terus berkembang ya. Terus ini sebagai program namanya marketing 7.0 aku yang terbaru, mengcombine antara popularity, strategi marketing, offline, online gitu. Jadi memang kita ini strategi pasar kita juga sih, supaya tetap bukan yang isi kami isi go, kan ada mungkin perusahaan yang viral terus orang lupa gitu. Apalagi kita terus ekspansi, terus mengembangkan toko-toko kita hampir 100 store di seluruh Indonesia, dan pastinya butuh atensi publik kan, supaya publik tetap mengingat kita untuk cari HP, cari elektronik atau bisnis lainnya, ingat PS Store. Dengan ekspansi bisnis PS Store ini kan maksudnya fokus ke digital, tapi ada juga kegiatan-kegiatan di luar itu, program-program di luar itu mungkin seperti apa Papi mengkombin itu? Nah, jadi pada dasarnya kan kita di media sosial juga sering ya kayak giveaway atau apa, itu kan A to Z. Jadi kita butuh Z to E-nya juga yang langsung berhubungan dengan masyarakatnya secara langsung. Makanya kita beberapa kayak program Jumat Berkah. Kayak kemarin kan dimana udah canggih bahwa orang bisa daftar secara online loker, tapi kita buat ini secara terbuka. Jadi kita biar tahu bahwa masa PS Store itu baik online maupun offline emang banyak. Tapi ada yang menarik juga, Pi, ketika ngelamar kerja di Papi malah ngebekalin si yang ngelamar dengan uang lagi. Iya, alhamdulillah itu hampir 1 miliar ya, karena yang datang hampir 10.000 orang, masing-masing 100.000. Tapi ada yang di hari kedua itu ada yang 50 ribuan juga. Ya kita sediain roti, minum gitu, karena kita juga nggak expect sebanyak itu gitu, bener-bener nggak expect. Dan ini di online aja hampir 80.000 orang mau interview online. Outputnya nanti Papi harapkan dari program ini seperti apa? Dari program ini tentunya ya ini bahwa masyarakat itu tahu bahwa kita ini memang yang merakyat ya, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Bahkan para customer kita udah tahu bahwa setiap customer yang belanja di kita itu sebagian kita sisihkan untuk orang yang membutuhkan. Jadi biar masyarakat merasa memiliki usaha yang kita dirikan ini, tujuannya adalah bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat maupun umat kita. Di samping bisnis, program-program yang Papi jalani ini apakah sebagai sebuah kritik terhadap kinerja pemerintah atau seperti apa? Nah, aku itu ya jujur
pasti ya sebagai warga negara Indonesia yang baik harus punya jiwa nasionalis, ya harus punya patriotis gitu. Nah, jadi apa yang aku bisa semampu aku untuk bantu negara, aku pasti bantu. Gitu sih. Itu yang dari aku dulu sampai sekarang selalu berprinsip seperti itu gitu, karena aku emang NKRI banget kan gitu. Jadi terus ya juga mungkin aku yang memang belajar ya tentang ekonomi global, ya tentang bagaimana nanti krisis dan yang kita harus kritis terhadap ekonomi kita. Terus di mana ini memang kegelisahan saya ya, karena memang saya langsung berhubungan sama masyarakat kan. Banyak masyarakat yang memang sekarang ini terjerat pinjol, terjerat judol, terus permasalahan-permasalahan yang mereka nggak bisa merdeka dalam finansial, apalagi semakin sulitnya pekerjaan, terus ditambah lagi sistem pendidikan kita yang sangat buruk sehingga mereka nggak berkompeten. Jadi banyak hal-hal yang menurut aku itu tidak didapatkan pelajaran sekolah, sehingga akhirnya mendidik dan membuat banyak ya masyarakat kita jadi mental miskin. Itu yang perlu dibangunkan. Karakter juga, karena kalau kita kehilangan karakter, kita kehilangan segala-galanya sih. Dan attitude ya, terus adanya perbedaan seperti gen milenial, Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya gitu. Jadi ini bentuk kerisauan aku sih, tapi aku lebih bertindak daripada cuman koar-koar atau komplain-komplain di media sosial gitu sih. Yang aku lakukan ini lewat tindakan, bukan lewat perkataan gitu. Tapi dengan apa yang dikaryakan Papi ini, apakah Papi juga merasakan bahwa kedepannya akan lebih baik lagi, atau akan seperti ini terus, akan berulang seperti ini terus? Iya, tergantung sih. Kita kan saat ini itu kayak bonus demografi ya, Iya. dimana kita saat ini banyak banget usia-usia produktif. Ya seperti saya lah, saya usia 32, ya menurut saya bisa 10 tahun lagi di usia produktif. 40-an saya memang mau jadi family man, fokus, harus sudah apa ya, harus sudah berdamai sama diri sendiri lah. Usahanya udah autopilot ya, terus sudah merdeka dalam finansial sehingga bisa mengabdi buat masyarakat dan nggak korup gitu. Itu makanya saya bergerilya 5 tahun ini lagi gitu untuk preparein itu semua gitu. Jadi ya karena memang kita demos apa ini ya itu harus ini sih, harus dari sekarang, bahwa kelebihan itu dimanfaatkan dengan membuka lapangan pekerjaan, menambah skill dan kompeten dari masyarakat kita supaya mumpuni dalam bidang pekerjaan apapun. Artinya Papi sendiri setuju ya bahwa bonus demografi yang sekarang Indonesia miliki ini harus berjalan sesuai selaras dengan lowongan apa pekerjaan yang ada di Indonesia. Iya, jadi bonus demografi ini unik per hari ini. Tadi aku udah bahas di forum kami secara secara nasional, sorry. Jadi aku shock banget. Kalau aku ya di gadget ya, gaji juga lumayan kan, ada yang 2 digit juga dan sebagainya. Menurut aku ya fine-fine aja, banyak yang ngelamar gitu. Jadi nggak terlalu kaget lah, walaupun memang di luar expect aku jauh lebih banyak lagi daripada sebelum-sebelumnya. Nah ini cuma di toko baju kecil, aku lihat di Cianjur tadinya itu bener-bener ribuan juga gitu. Jadi ternyata segitu ya. Jadi orang bahkan sekarang udah nggak gengsi lagi demi perut dan sebagainya. Dan bonus demografi ini bener-bener apa ya, aku lihat berkelebihan. Sayang nih kalau sekarang kita ini nggak membuka lapangan pekerjaan untuk bisa memberikan wadah mereka untuk mereka berkembang sih, sehingga nanti kita lebih siap di 2030. Nah Papi, bicara soal bonus demografi ini kan, bonus demografi ini kan juga bisa menjadi petaka buat satu negara kalau memang tidak siap untuk menerima itu. Nah kalau Papi sendiri tanggapannya ini seperti apa? Ya kan banyak contoh-contoh yang udah gagal kan. Afrika itu udah gagal dalam bonus demografi, di mana waktu itu lagi masa-masa prime-nya bonus demografi, banyak usia produktif yang kerja, tapi dari pemerintahannya nggak bisa memberikan fasilitas lapangan pekerjaan dan sebagainya. Akhirnya Afrika ya gagal gitu. Jadi mudah-mudahan ya Indonesia masih punya kesempatan nih nunggu 2030 ya, harapannya bisa dimanfaatin dengan sebaik-baiknya, bersinergi antara pengusaha, swasta maupun pemerintah untuk membangun bonus demografi. Apalagi kan misalnya Mas Gibran udah bicara tentang program AI, bagaimana AI ke depannya, bagaimana tenaga 10 orang jadi 1 orang gitu. Dan itu semuanya nggak ada bisa diselesaikan hanya lewat pendidikan. Jadi pendidikan lah yang paling terpenting saat ini gitu. Makanya banyak banget menurut aku teman-teman yang sekolah tapi nggak mendapatkan ilmu yang tidak dapatkan di sekolah, misalnya ilmu marketing, karena dari 17 pintu kesejahteraan itu di dunia 16 diantaranya adalah dagang, itu salah satunya. Jadi ya harapannya bonus demografi ini sebelum telat ya benar-benar dikelola dengan baik lah, sehingga kita lebih siap dalam menghadapi apapun kedepannya dan lebih adaptif terhadap perubahan. Jadi memang kita ini agak lebih genting ya, kalau nggak sekarang
dan jangan sampai telat sih. Artinya Pestor sendiri sudah mempunyai rencana untuk Indonesia emas di 2030 nanti. Nah, aku itu kan udah bilang selalu secara nasional bahwa kita ini seperti miniatur sebuah negara. Yes. Jadi aku nggak bisa merubah dunia, apalagi aku bukan pemangku jabatan kan. Tapi kan di perusahaan aku ini aku ya jadi raja kecil yang bisa bagaimana mengarahkan perusahaan ini future, punya masa depan. Makanya aku membangun termasuk strategik ekonomi, di mana di Harvard University aja masih menggunakan strategi marketing 9.0 gitu, 6.0 sorry. Yes. Aku udah menggunakan 7.0 alhamdulillah. Jadi dulu banget ini 10 tahun lalu aku tuh dianggap gila karena di situ lagi prime-nya masa online, Kaskus, forum jual beli. Aku malah bangun toko. Kok orang jual online kamu buka toko gitu. Ya, tapi aku karena udah meretas bahwa di depannya itu, dan sesuai sunnah baginda Rasulullah juga, bahwa nanti hukum dagang itu ketemunya antara penjual dan pembeli. Jadi zaman dulu itu nggak ada diklik, tinggal datang barang kan, dulu nggak ada. Jadi makanya aku mempersiapkan itu semua. Dan alhamdulillah 10 tahun berjalan, kita udah ada dari Sabang sampai Merauke. Dulunya dianggap gila, baru sekarang orang merasakan efek luar biasanya ketika aku bisa mengcombine antara online dan offline. Dan keluarlah tagline kita yang baru, ingat api, ingat Pestor, api pejabat agama rakyat yang melayani Anda setiap saat. Jadi orang lebih trust. Nah, kita melayani kan kayak live 24 jam. Ketika dia beli online, dia bisa merasakan offline. Atau sebaliknya, ketika dia datang secara offline, dia bisa merasakan online, bahwa kita selalu hadir. Dengan tadi ada take me out, ada entertain, ada kolaborasi sama artis dan sebagainya. Jadi ini memang strategi 7.0 yang mungkin bisa dipakai para teman-teman yang lainnya. Itu harus adaptif sih terhadap perubahan. Nggak bisa menggunakan metode-metode yang lama. Bahkan buku yang semalam belum tentu bisa dipakai buat hari ini. Itulah kita pentingnya harus adaptif terhadap perubahan. Melihat 7.0 Indonesia sudah siap belum, Pak? Belum, karena misalnya dia bisa online, dia belum tentu berhasil di offline. Begitu berikutnya, karena segala sesuatu itu harus butuh persiapan. Gak ada sukses yang instan, prosesnya juga cukup panjang. Ya termasuk saya tadi paling banyak dianggap gila kan. Kok kamu buang-buang uang, karena kan lumayan mahal ya, ruko, terus gedung, renovasi juga, terus juga banyak banget operasional dan sebagainya gitu. Itu sih banyak, mudah-mudahan. Aku emang belum pernah speak up di media sosial aku karena aku nggak mau huru hara atau apa, makanya aku lewat tindakan. Tapi kedepannya menurut aku seperti munculnya Tim Hotel Roni dan sebagainya yang mulai mengedukasi tentang finansial, ekonomi. Nah, aku sebagai pelaku bisnis yang retail ya, yang wujudnya jelas, jadi pingin juga mengedukasi teman-teman ya, bahaya riba seperti apa, cara spiritual dan sebagainya. Dan itu dia, mudah-mudahan ilmu yang dipunya selama ini kan aku memang belajar ya, bisa bermanfaat lah untuk orang banyak. Oke. Cukup. Makasih ya.